حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Allah Ta'ala tentang apa fi? Wa qauluhu ta'ala man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya? Ini karena bentuknya adalah mannya adalah isim istifham, maka pertanyaannya penerjemahannya semacam itu. Tapi para ulama mengatakan man di sini yang diinginkan adalah nafi juga, walaupun dia isim istifham, artinya adalah nafi. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizin Allah atau kecuali dengan seizin Allah. Maknanya sama intinya, yaitu nafi dan isbat. Ayat ini sering diulang-ulang oleh orang-orang, tapi mereka banyak masih mencari syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal. Mereka tidak paham dan tidak mau belajar. Belajarnya kepada orang yang merusak ayat, merusak apa kandungan ayat. Ay laisa li ahadin an yashfa'a 'indahu li'azamatihi wa kibriyaihi illa bi'iznih, yaitu tidak ada seorang pun yang berhak untuk memberikan syafaat di sisi Allah karena keagungan Allah dan kebesarannya kecuali dengan seizin Allah. Beda dengan apa yang dislogankan, salah apa yang dibesar-besarkan dan yang kedustaan yang ditampilkan oleh orang-orang tarikat itu, yaitu bahwasanya aku yang akan memberikan syafaat sekehendakku dan sebagainya. Ini yang justru malah diagung-agungkan. Padahal kiai tarikat itu yang banyak minta uang kepada rakyat, kepada masyarakat, tapi masyarakat mau saja. Bahkan seperti yang di Indonesia itu minta istrinya pun boleh. Nauzubillah. Diambil pada malam pertamanya karena adalah untuk barokah katanya. Ditipu mentah-mentah mau. Gimana kalau ditipu masak malam? Baik. Bi amrih, yaitu dengan perintah Allah. Qauluhu wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak meliputi sedikit pun tentang ilmu Allah kecuali dengan sekehendak Allah. Tidak seperti keyakinan dan apa yang diiklankan, iklan dusta oleh para kepala thariqat sufiyah itu. Ilmu kami adalah ilmu lauhul mahfuz katanya. Kami sering setiap malam melihat lauhul mahfuz tentang apa? Takdir si fulan bagaimana, kalau perlu dirubah. Oh, itu naudzubillah, khayal yang terlalu besar. Padahal ketika dia mati tak mampu apa-apa, ketika dia terlanggar kereta juga tidak mampu apa-apa. Gimana pengetahuan dia tentang lauhul mahfuz tadi? Semuanya hanyalah dusta untuk mencari apa? Mencari pengagungan dari pengikutnya. Tayyibal ay la yuhitul khalqu bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Al khalqu di sini adalah apa? Masdar bermakna isim maf'ul, khalq bermakna makhluk, yaitu para makhluk Allah tidak meliputi sedikit pun tentang ilmu Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki, an yu'allimahum iyah, untuk Allah mengajarkan kepada mereka, wa yutli'ahum alaih, dan untuk Allah Ta'ala memberitahukan kepada mereka tentang pengetahuan tersebut. Tidak seperti ucapan mereka bahwasanya Rasulullah itu tahu lauhul mahfuz dan sebagainya, tahu apa yang akan terjadi. Kalau Rasulullah tahu apa yang akan terjadi, niscaya apa? Rasulullah akan selamat dari memakan daging yang didatangkan oleh si Zainab itu. Zainab istri dari Salam bin Mishkam al-Yahudi. Ketika apa? Ketika selesai perang Khaybar itu. Ternyata Rasulullah tahunya setelah apa? Setelah beliau terlanjur memakannya. Baru kemudian daging itu memberitahu bahwasanya ini beracun. Memang Allah menghendaki untuk Rasulullah SAW mengalami itu untuk dinaikkan derajat beliau. Tetapi syahidnya di sini adalah Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul la a'lamu wala a'lamul ghaiba walau a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma masaniya su. Seandainya saya tahu perkara yang gaib, niscaya saya akan memperbanyak kebaikan dan saya tidak akan tertimpa kejelekan. Ternyata Rasulullah masih mengalami luka ini, luka itu, teracun ini, kena racun itu dan sebagainya. Juga seandainya Rasulullah tahu yang gaib, niscaya Rasulullah tidak menunda 1 bulan untuk mengetahui apa yang dialami oleh Aisyah dengan dalam kisah apa itu hadisul ifk dengan Sofwan bin Mu'attal tersebut. Ternyata apa? Ternyata wahyu ditunda oleh Allah sampai 1 bulan dan Rasulullah juga
menahan diri dari apa? Dari memutuskan. Karena kondisinya masih apa? Masih belum jelas. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, kama qala subhanahu anil malaikah, sebagaimana yang difirmankan Allah menukilkan ucapan malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ini adalah keagungan akhlak para malaikat, walaupun mereka boleh jadi usianya entah berapa ribu tahun, ibadahnya berapa ribu tahun, dan jelas mereka punya ilmu yang banyak dari Allah Ta'ala, tapi mereka tidak malu untuk mengucapkan tidak mengetahui terhadap apa yang tidak mereka ketahui itu. Qal wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Bukan berarti seluas langit dan bumi, karena sebagian orang mengartikan itu, kursi Allah seluas langit dan bumi. Ini tidak benar. Wasi'a ini bukan artinya seluas, tapi meliputi. Kursi Allah jelas jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Mala'a wa ahad, yaitu memenuhi dan meliputi. Wal kursi makhlukun azim, dan kursi itu adalah makhluk yang agung. Wa huwa mawdi'u al-qadamain lillahi subhanahu wa ta'ala, dan dia itu adalah tempat kedua telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Itu terserah Allah. Allah menghendaki demikian, tidak seperti yang dihayalkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Begitu Allah begitu disebutkan riwayat semacam ini dan riwayatnya sahih dari Ibnu Abbas, langsung mereka membayangkan kursi yang di atasnya ada kaki para raja itu. Kemudian mereka mengingkarinya. Maka mereka yang lebih dulu melakukan tamsil sebelum mereka melakukan taktil. Qala kama ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ghairuh. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang kedua, muka surat 491 dan sanadnya sahih. Juga Al-Baihaqi dalam Al-Asma' was Sifat di nomor yang ke-758. Al-Baihaqi banyak menetapkan asma' wa sifat untuk Allah Ta'ala. Tidak seperti mutaakhirin dari orang-orang Asy'ariyah yang mereka mengingkari kebanyakan dari sifat-sifat khabariyah. Adapun sifat yang sesuai dengan akal maka memang mereka tetapkan, karena memang mereka menjadikan akal lebih dominan daripada wahyu. Itu kenyataan orang-orang Asy'ariyah. Tayyib qal wa qila innahul arsh, ada yang mengatakan dia itu adalah arsh. Wa sahih annahu ghairuh, yang benar kursi itu bukan arsh. Kama rawa Ibnu Abi Syaibah wal Hakim wa qala an innahu ala syarti asy-syaikhain, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Hakim dan mengatakan sanadnya sesuai dengan syarat Bukhari Muslim an Ibnu Abbas fi qaulihi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard qala innahu qala al-kursi mawdi'ul qadamain, bahwasanya kursi itu adalah tempat kedua telapak kaki. Wal arsyu la yaqdiru qadrahu illallah, sementara arsy tidak ada yang mampu menilai kadarnya kecuali Allah, tidak ada yang mampu mengetahui kebesarannya kecuali Allah. Ini seperti jalur yang di atas. Dan Al-Hakim meriwayatkan di dalam Mustadrak di nomor yang ke-3116 dan sanadnya sahih. Wa qad ruwiya marfu'an, diriwayatkan secara marfu'. Wasawab annahu mauqufun ala Ibnu Abbas, yang benar dia adalah mauquf kepada Ibnu Abbas. Wa dzakara Ibnu Jarir an Abi Dzar, Ibnu Jarir menyebutkan dari Abu Dzar qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, mal kursi fil arsh illa ka halqatin min hadid ulqiyat baina dhuhrai falatin minal ard. Tidaklah kursi itu di dalam arsh kecuali seperti gelang besi yang dilemparkan di permukaan, yaitu tanah lapang di bumi. Falah yaitu tanah yang lapang yang tidak memiliki tanaman dan rumah. Ini makna secara umum falah. Walaupun boleh jadi ada 1-2 pokok, tapi dominannya adalah tidak ada. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsir beliau yang kelima muka surat 256, tapi di dalam sanadnya ada Zaid bin Aslam dari Abu Dzar, sementara Zaid bin Aslam tidak mendengar dari Abu Dzar. Kemudian wa amma ma za'amahu ba'dhum anna ma'na kursiyhi ilmuh wa nasabuh ilmuh, selesai. Adapun apa yang disebutkan atau dinyatakan oleh sebagian orang bahwasanya arti kursi adalah ilmu Allah dan dia menisbatkan itu kepada Ibnu Abbas, falaisa bi sahih, dia ini tidak sahih. Diriwayatkan oleh At-Tabari
Dan di dalam sanadnya ada Ja'far ibnu Abil Mughirah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Ibnu Mandah mengatakan bahwasanya Ja'far bin Abil Mughirah itu laisa bil qawi fi Sa'id bin Jubair. Sebagaimana dalam Tahdhibut Tahdhib. Riwayat dia terhadap Sa'id bin Jubair ini tidaklah kuat. Qal bal huwa min kalami ahlil bid'ah madmum. Bahkan itu adalah bagian dari ucapan ahlul bid'ah yang tercela itu, yaitu menakwilkan kursi ini bukan dawatil ajram, bukan benda yang memiliki suatu sosok, tapi dia sekedar apa? Sekedar ilmu, yaitu sesuatu yang sifatnya maknawi. Karena memang banyak dari mereka apa? Menakwilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan akal mereka. Innama huwa kama qala ghairu wahidin minas salaf. Hanyalah kursi itu sebagaimana yang diucapkan oleh lebih dari satu orang salaf, al kursi bainal arsh kal mirqah ilaih. Kursi itu di hadapan arsh adalah bagaikan tempat untuk naik menuju ke arsh. Kalau raja-raja memiliki itu sebagai bentuk keagungan, maka Allah lebih berhak untuk memiliki itu. Tapi tanpa apa? Menyerupakan itu dengan apa yang ada di dunia. Jauh lebih besar dan lebih agung daripada apa yang dimiliki oleh para makhluk. Baik. Apakah ada pembahasan tentang ini? Kita belum mendapatkan ini kalam ini. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Yang marfu'an tu maknanya terus kepada Nabi. Iya, dinisbatkan kepada Nabi. Yang mauquf, Mauquf kepada sahabi. mauquf tu maknanya apa? Berhenti, dihentikan kepada sahabi. Marfu? Marfu dinaikkan. Oh, dinaik. Istilahnya dinaikkan kepada Rasulullah ucapan ini. Dinisbatkan. Di riwayat Mawdi' Al-Qadamain tadi tu daripada Ibn Abbas, mauquf ala Ibn Abbas. Iya. Hal lahu min hukum al-marfu' atau Ini yang memang membingungkan. Sebagian ulama mengatakan lahu hukmul marfu. Walaupun sebagian yang lain mengatakan Ibnu Abbas beliau kadang mengambil dari Israiliyat. Ini yang membuat memang agak susah dalam kita mengatakan itu. Tapi apa memang para ulama menerima, para ulama Ahlus Sunnah dari dulu sampai sekarang menerima riwayat Ibnu Abbas ini. Wallahu a'lam. Hampir semuanya dalam kitab-kitab akidah menerima riwayat ini.